Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Fernanda. Saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang zakat? Jika seorang petani mendapatkan hasil panennya jika jadi beras 1 ton, berapa zakat yang harus dikeluarkan jika sawah tada hujan dan sawah irigasi? Jawabannya, zakat adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air maka 10%. Apabila diairi dengan disiram atau irigasi, maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az-Zarqani berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan, sungai, dan disirami atau irigasi dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekadar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka, untuk mempermudah penghitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan? Jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 100 juta dan dia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan, berapa pembagian harta masing-masing? Jawabannya, hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan. Yang pertama yaitu ada munat tahjiz atau kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya, misalnya meliputi pemberian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan, bahkan perawatan selama dia sakit. Semua biaya ini diambil dari harta si mayit sebelum dilakukan hal lainnya. Yang kedua, al-hukuk, hak yang berhubungan dengan harta waris, misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit sebelum hartanya diwaris. Ad-duyun atau hutang si mayit apabila si mayit mempunyai hutang, baik yang berhubungan dengan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membayar zakat dan kafarah atau yang berhubungan dengan anak Adam seperti berhutang kepada orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli sebelum dibayar, melunasi pembayaran, maka sebelum diwaris, harta si mayit diambil untuk melunasinya. Selanjutnya, tahfizul. Sebelum harta diwaris, hendaknya diambil untuk menunaikan wasiat si mayit. Bila wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena ada larangan hal ini, dan bukan wasiat yang mengandung unsur maksiat, karena ada larangan mentaati perintah maksiat. Wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 karena merupakan larangan. Selanjutnya, istri akan mendapat 1/8 bagian apabila pewaris memiliki anak atau cucu. Jika anak laki-laki 2 orang dan ada anak perempuan 1 orang, maka dibagi menjadi 2 bagian, menjadi 2:1,
yakni anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Yang nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Akhlak kepada Allah, contohnya beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Zikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Akhlak kepada makhluk, contohnya menghormati kedua orang tua, mencintai Rasulullah SAW, dan sebagainya. Moral dan etika. Moral adalah wujud nyata dari etika, jadi penerapan keduanya adalah sama. Contoh penerapan yaitu etika bertamu, etika berbicara, etika kepada orang tua, etika dalam berpakaian, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang takwa. Takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. Selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan pada orang lain, diri sendiri, dan lingkungannya. Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah juga menegaskan bahwa ketakwaan bukanlah menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah namun melalaikan yang wajib. Beliau rahimakumullah berkata, ketakwaan kepada Allah bukan sekedar dengan berpuasa di siang hari, sholat malam, dan menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi hakikat ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam wajib hukumnya menuntut ilmu? Dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Kita membutuhkan ilmu karena pada dasarnya manusia mempunyai suatu anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT hanya kepada kita. Manusia tidak untuk makhluk yang lain, yaitu sebuah akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebutlah kita selalu akan berinteraksi dengan ilmu. Akal yang baik dan benar akan terisi dengan ilmu-ilmu yang baik pula. Sedangkan teknologi dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Konsep ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.